Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinulfat, saya Dinulfat Wilda Marianto dari kelas B ingin menjelaskan sedikit tentang keberagaman Islam di Nusantara. Pendahuluan, multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat pluralis dan bahkan multikulturalis, karena negeri ini terdiri dari berbagai etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya. Islam sebagai al-din al-haq bukan hanya menjadi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga merupakan agama peradaban yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukan agama teroris maupun agama sekuler. Dengan inilah Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai seorang humanis, bukan rasialis. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Baru-baru ini ada istilah Islam Nusantara. Sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan tentang boleh dan tidaknya Islam Nusantara. Untuk mengetahui makna dari Islam Nusantara, setidaknya patut dipahami pernyataan Ali Mustafa Yaakob bahwa antara agama Islam dengan budaya Nusantara itu berbeda. Jadi, agama dan budaya tidak dapat disatukan, akan tetapi lebih tepat jika artinya dalam Islam adalah jika artinya adalah Islam yang bercorak budaya, yaitu dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam seperti keluhuran budi pekerti, toleransi, keadilan, dan kesantunan. Berikut adalah contoh video Isra Mi'raj yang biasa dilakukan di kampung halaman saya. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya. Adapun amalan dan doa yang dianjurkan selama memperingati Isra Mi'raj yaitu memperbanyak istighfar, membaca kalimat Hauwalah Sayyidul Istighfar dan doa Rajab, serta melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Kisah Isra Mi'raj dan amalan yang dianjurkan terdapat dalam kitab-kitab Al-Anwar, Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj, Khairil Bariyah, dan kitab Qissah Mi'rajin Nabi.
Hukum melaksanakan Isra Mi'raj. Perbedaan pendapat dalam hal ini sudah terjadi sejak lama, bahkan pada zaman Rasulullah SAW. Ada pihak yang menyebut bahwa hal ini termasuk dengan bid'ah dan bukan berasal dari agama Islam yang mana Allah SWT mengutus Rasulullah dengannya. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu Nabi dan para sahabatnya serta para imam Islam tidak pernah membuat acara pada malam Isra Mi'raj. Jika memang memperingatinya adalah hal yang disyariatkan, maka mereka akan lebih dulu melakukannya dibanding kita, karena generasi merekalah yang paling bersemangat melakukan kebaikan dan mengejar pahala yang besar. Adapun pihak yang membolehkan seperti Darul Ifta Al-Misriyah, termasuk para ulama Indonesia umumnya. Pihak ini alasannya adalah hal-hal yang baru sejalan dengan ajaran Islam itu tidak terlarang, bukan termasuk bid'ah yang tercela. Mereka memfatwakan sungguhnya peringatan ini di bulan Rajab adalah boleh secara syar'i. Hal itu tidak apa-apa selama tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan, tetapi di atas Al-Quran, zikir, dan peringatan. Hal ini tidak ada dalil tentang larangannya. Lalu bagaimana sikap kita agar tidak terlalu memihak satu sama lain? Menurut Ustadz Farid Nu'man mengatakan, silahkan pilih mana yang paling kuat dengan timbangan ilmu. Namun, jangan ingkari yang lain dan jangan rusak persaudaraan. Apalagi sampai dituduh beda akidah, beda manhaj. Sikapilah seorang muslim tetap muslim, walau dia berbeda beberapa atau banyak dengan yang lainnya, masalah fikih atau cabang. Islam di Indonesia terbukti mampu berinteraksi dengan budaya lokal. Terjadinya akulturasi budaya dan agama tidak terlepas dari kegigihan dakwah Wali Songo dan para wali lainnya di Jawa. Para wali dalam melakukan islamisasi atau menghayati agama berdasarkan 3 hal penting, yakni toleran, akomodatif, dan moderat. Bagi seorang muslim, keimanan yang dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik, serta perilaku yang terpuji atau akhlakul karimah. Fenomena akulturasi budaya dengan agama di Jawa juga menyebabkan terjadinya 2 hal, yaitu yang pertama, agama Islam dibalut dengan budaya Jawa. Berikut adalah contoh agama Islam dibalut dengan Jawa, yaitu Maulid Nabi, kejaban, selikuran, atau selikuran ini biasanya dilakukan pada malam yang diduga Lailatul Qadar. Yang kedua adalah budaya Jawa yang dibalut dengan Islam. Berikut adalah contoh-contoh budaya Jawa yang dibalut dengan Islam, yaitu sekaten, mitoni, dan ngupati. Sejatinya, kita mau mendalami dan mengkaji tradisi budaya masyarakat Jawa sebagaimana dicontohkan di atas sebenarnya terdapat dasarnya. Sebagai muslim, sudah seyogianya jangan menyalahkan, membid'ahkan, memusyrikan, apalagi mengkafirkan muslim yang lain. Sejatinya, muslim yang mengamalkan amalan-amalan seperti di atas mempunyai dasar dan pegangan sendiri. Karena ulama dan wali songo ketika berdakwah sebenarnya berprinsip dengan istilah kaidah al-muhafazatu ala al-muqaddimil sholih wal ahdu bi al-jad bil aslah, yang artinya menjaga tradisi lama yang positif dan mengambil tradisi baru yang lebih positif.
Kemudian adalah hikmah dan tujuan. Hikmah dan tujuan dari keberagaman Islam di Indonesia, yaitu yang pertama sebagai simbol kebesaran dan kekuasaan Tuhan, yang kedua sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar sesama umat, yang ketiga sebagai ujian dan sarana manusia untuk berlomba dalam kebaikan dan prestasi, yang keempat sebagai motivasi untuk lebih sering beriman dan beramal soleh. Baik, kita beranjak pada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi yang saya sampaikan adalah negara dan agama sudah seharusnya berkolaborasi dalam mengelola realitas multikultural di negeri ini. Akhirnya, gagasan Islam multikultural menghendaki kesediaan menerima perbedaan lain, baik perbedaan kelompok, aliran, etnis, suku, budaya, dan agama. Islam multikultural juga mendorong sinergi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, toleran, harmonis, dan sejahtera. Secara garis besar, Islam bersifat fleksibel dalam berbagai budaya, asalkan masih dalam prinsip-prinsip Islam yang tepat dan akurat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.